حضرات الحبائب الأماجد والأساتذة الكرماء أيها الحضور الكرام نحمده تبارك وتعالى ونشكره على ما أنعم علينا من نعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة ومنها أن يوفقنا للحضور والجلوس في مثل هذه المجالس المباركة. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia seperti ini, majelis pembacaan qiraat Burdatul Madih, yang mana itu salah satu dari nikmat-nikmatnya yang lain yang sangat-sangat banyak, pemberian-pemberian yang tak terhitung. Kita bersyukur kepada Allah, kita berharap semoga nikmat-nikmat seperti ini akan terus dijaga sehingga kita bisa senantiasa mendapatkan banyak sekali curahan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau bicara waktu, ya, waktu ini terus berjalan, waktu terus mengalir. Tidak terasa dulu kita masih kecil, ya, sekarang udah pada remaja. Masya Allah. Yang dulu kuat main bola berjam-jam, sekarang setengah jam udah ngos-ngosan. Udah capek kita sekarang kalau main sepak bola. Dulu nggak ada capeknya. Begitu manusia seperti itu. Sekarang kita bisa melangkahkan kaki kita ke majelis, ke masjid. Suatu hari nanti mungkin kaki ini udah nggak bisa melangkah lagi, udah capek, udah lemah. Mata kita sekarang bisa ngelihat dengan jelas, enak, naik motor kemana-mana, mata enak. Nah, itu nikmat-nikmat yang sangat besar. Telinga kita bisa mendengar kita dikasih handphone harga 50 juta, tapi dikasih satu ujian bala, yaitu mata udah nggak bisa ngelihat lagi. Buat apa? Dikasih speaker yang harganya ratusan juta, tapi telinga udah nggak bisa dengar. Buat apa? Jadi kita harus menyadari betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang menarik tadi ada beberapa bait-bait syair yang begitu indah. Waman yabi ajilan, siapa yang menjual akhiratnya minhu bi'ajilihi, demi mendapatkan dunianya, itu disebutkan orang yang sangat rugi, pasti rugi. Nah, kita lihat syuhada sekarang, mereka tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Kayak dulu ada Zuhair tadi kan tuh, ada disebut nama Zuhair di situ di fasal ke-9 kalau nggak salah. Yang dulu memang para raja-raja dulu tuh kalau ada penyair datang memuji raja-raja tersebut dikasih hadiah bekantong-kantong duit. Kalau kita muji Nabi kagak ngarepin itu. Zahratad dunia, keindahan-keindahan dunia, enggak, kita pengennya nanti aja di akhirat bisa kumpul sama beliau. Tadi kata Habib Kak Yus bilang tadi ya, hadrahnya sangat kompak banget. Nah, kemarin dia habis tampil di Rabithah. Jadi di Rabithah telepon Al-Fagir minta tim hadrah dari Rabithah Alawiyah di Simatupang, Anda rekomendasiin mereka nih pada main di situ. Sama Syabab, sama Isa Al-Kaf dan lain-lain. Ya. Wa hadhihi al-aidi, tilka al-aidi allati tasta'milunaha li darb al-hadrah aw al-tabl, ya, itu namanya tabl, ada yang bilang tabl. Tangan-tangan yang antum gunakan untuk memukul hadrah itu akan bersaksi nanti, ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nanti dia akan bilang wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dipakai buat apa itu tangan? Oh, dipakai buat ngiringin sholawat. Masya Allah, nikmat. Syuhada sekarang mereka dulu hidup dengan sulit selama di dunia. Ismail Haniyah hidup di dunia kagak gampang, jarang ketemu sama keluarganya, sampai akhirnya beliau syahid, dibunuh oleh Israel. Tapi udah selesai
ujiannya udah kelar, udah tutup, tinggal menikmati hasilnya aja. Dia rela nggak apa-apa capek di dunia, bahkan dia lagi Ismail Haniyah lagi jenguk jarha, orang-orang yang luka karena diserang sama Israel tuh, dia lagi jenguk, dikabarin, dibisikin, anak antum, cucu antum, kalau nggak salah 3 orang waktu itu meninggal diserang oleh Israel. Maka tidak berubah, dia punya wajah itu tetap begitu-begitu aja. Dia sekedar mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti saya akan pulang melihat jenazah tersebut. Sekarang saya melihat ini korban-korban. Bagi saya mereka yang sakit saat ini dengan yang ada di rumah saya, keluarga itu sama aja, sama-sama saudara-saudara saya, keluarga saya yang harus mendapat perhatian. Luar biasa. Dan termasuk juga kemarin di Libanon, serangan-serangan tiada henti. Untuk membunuh 1 orang, dia mengirim 80 ton rudal. Akhirnya 1 orang yang dia incer banget memang, yaitu Sayyid Hasan Nasrullah, jatuh gugur juga sebagai syahid. Nah, sekarang tinggal menikmati hasil daripada kehidupan selama di dunia yang dia jalani begitu sabar, tabah. Anaknya meninggal, terus diambil jenazahnya sama Israel waktu itu. Kata Israel, itu dah, nih saya balikin nih, anak kamu jasadnya saya balikin, tapi itu tawanan-tawanan Israel balikin juga. Kata beliau bilang, kalau mau balikin jasad anak saya, balikin juga jasad-jasad yang lain, karena bagi saya sama aja tuh semua. Masa saya terima jasad anak saya terus orang tua yang lain gak menerima jasad anak-anaknya. Imma kalau kamu tidak mengembalikan jasad anak saya, jangan kembalikan semuanya, atau kalau mau kembalikan semuanya. Begitu. Begitu juga kemarin putrinya ada yang meninggal juga. Jadi dan kita mendengar kehidupan beliau itu para qadatus thawrah, para pimpinan-pimpinan perjuangan revolusi ini, begitu benar-benar sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupannya, perjuangannya melawan Zionis Israel dan Amerika. Dan mereka boleh dibilang sekarang ini kayak orang-orang yang kayak begitu sedikit banget jumlahnya. Bada'al Islamu ghariban. Islam pertama datang aneh. Apa nih? Kata Nabi, wa sayaudu ghariban kama bada. Dan dia bakal kembali aneh lagi nanti. Nah, sekarang kan begitu. Dianggap aneh orang berjuang karena memang raja-raja Arab semuanya, pimpinan-pimpinan orang-orang tokoh-tokoh Arab, bisa dikatakan hampir semua tidak ada yang bergerak melihat saudara-saudara di Palestina dibantai. Udah mau setahun nih bulan depan. Cuma kadang-kadang cuma sekedar ucapan, itu pun tidak sesuai dengan perilakunya, tidak sesuai sama sekali. Harusnya kan relate antara ucapan sama tindakannya. Ini tidak. Jadi nata'assaf, sangat kita sayangkan. Nah, begitulah kemudian Allah memilih para hamba-hambanya yang layak mendapatkan asy-syahadah, orang-orang yang telah menjual dirinya untuk Allah. Nggak gampang orang jadi syahid, nggak gampang. Ini Ismail Haniyah, Sayyid Hasan Nasrullah meninggal, ada aja orang ngomongin yang jelek-jelek. Ente belum tahu matinya ente kayak gimana. Ini udah jelas yang bunuh siapa? Israel. Udah jelas. Matinya kita kayak gimana belum tahu. Jadi jangan sembarangan kita kalau bicara. Wal Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur yang udah wafat pernah ke rumah ini beliau. Salah satu mufakkir Islami, beliau memuji perjuangan di Libanon dalam bukunya. Tidak bisa dikaitkan dengan kelompok tertentu, karena jihad itu membawa perjuangan atas nama Islam yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, orang-orang kayak gitu dianggap aneh, gharib. Kemarin saya di Palu hari apa tuh ya? Jumat malam di Palu ke tempat namanya Darul Ghuraba, rumahnya orang-orang yang terasingkan, orang-orang aneh. Rupanya nama itu memang ada di beberapa tempat, seperti di Langitan, Kiai Ubaidillah yang sekarang memimpin Langitan, itu nama pesantrennya Darul Ghuraba. Teman saya di Benda, Bumi Ayu, Gus Ridwan namanya Darul Ghuraba. Awalnya saya dengar aneh, rupanya banyak juga yang ngasih nama pesantrennya dengan Darul Ghuraba, rumahnya orang-orang aneh. Ya mungkin kayak antum-antum ini juga bagi sebagian pemuda dianggap aneh. Ini aneh nih, ngapain umur segini kok main hadroh, nongkrong lah. Umur segini mau ngapain main hadroh? Aneh loh. Gitu. Ada orang pakai jilbab dianggap aneh. Jalan-jalan kok pakai jilbab. Aneh banget nih orang, dianggap aneh. Kita kalau kata orang Sunda sabodo teuing lah. Ente mau bilang aneh kayak bodo amat. Ente nggak bisa ngasih ane surga. Yang bisa ngasih ane surga nih orang yang tiap hari ane puji-puji nih. Nah itu baginda Rasulullah bakal memberikan syafaat, nolongin saya. Lu di akhirat emang bisa nolongin gua? Nggak bisa. Jangan pakai protes dah. Biarin kita ghuraba. Karena kita memang termasuk golongan orang-orang yang kata Nabi wasayaudu ghariban kama bada. Islam akan kembali nampak aneh, terasa aneh. Kayak ada orang sekarang begitu. Saya diskusi panjang lebar sama satu ustadz, dianggap katanya dia nggak boleh, mau ngapain belain Palestina, mau ngapain misalnya kayak di Libanon, di Yaman, mau ngapain? Itu kan urusan Palestina. Libanon ngapain ikut-ikut, Yaman ngapain ikut-ikut, ikutan perang, malah jadi membahayakan diri-diri mereka. Nah ini kan sangat-sangat dangkal ya. Padahal Nabi udah bilang matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasad. Antara saya, antum, umat Islam di Afrika, di Asia, di Amerika, di Eropa, di Australia, kamatsalil jasad. Kayak satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udhun, kalau satu anggota tubuh merasakan sakit, semua harus merasakan juga. Pasti merasakan juga, bukan harus. Semua pasti merasakan juga. Gigi cenat-cenut, mata kagak bisa tidur. Aduh, gigi cenat-cenut nih. Mata mau diajak tidur nggak bisa. Udah tenang aja mata, ini kan urusan gigi. Mana bisa begitu? Semua relate, berkaitan satu sama lain. Falidzalik kita la nurid an-nabi ajilana bi'ajilina. Kita nggak mau jual akhirat kita untuk dunia kita. Kita pengen kayak mereka nih, orang-orang yang meninggalnya husnul khatimah. Kayak kita sering baca dalam ratib, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kita minta akhir yang baik. Kalau udah dapat akhir yang baik, insyaallah dapat banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat cinta dari Allah, ciri-cirinya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ciri-cirinya apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Saya dicintai nih sama Allah. Buktinya apa? Buktinya pangkat saya naik. Enggak gitu. Belum tentu. Pangkat naik terus duit tambah banyak, makin bikin ente takwa apa makin lalai? Itu dulu nih. Bukti cinta Allah bukan itu. Bukti cinta Allah adalah yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ketika Allah menjaga kalian dari dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, sehingga kita nggak mau tuh bikin perbuatan-perbuatan itu. Nah, di antaranya kita duduk di majalisul ilm, majalisul maulid di mana-mana. Ini di antara bukti mudah-mudahan Allah cinta sama kita dan juga kita dapat ampunan dari Allah, dosa-dosa kita dimaafin semuanya dan bisa kemudian menghadap kepada Allah dalam keadaan mendapat ridha darinya. Amin
Ya Rabbal Alamin. Begitu. Sebab semua yang kita lakukan dicatat nih. Ada Raqib, ada Atid. Kemarin saya bikin video rame banget. Yang komen 1000 lebih. 2000 kalau nggak salah sekarang udah. Di TikTok tuh. Saya bikin video tentang akun Fufu Fafa. Tahu gak Fufu Fafa? Dengar ya? Fufu Fafa. Jadi saya cuma bilang begini doang. Itu akun lagi ngapusin postingan-postingannya, minta tolong sama tim ahli, bahkan melibatkan Menkominfo buat ngurusin satu akun kementerian yang gedenya tuh kayak begitu, suruh ngurusin satu akun, rapiin, bersihin, ilangin tuh postingan. Ntar kalau di akhirat nggak ada lagi Menkominfo, wala ada tim ahli yang bisa ngapusin semua amal kita, nggak bisa. Semuanya tercatat dengan rapi sampai kita kaget nanti di akhirat tuh ngelihat buku kita, kata Al-Quran menggambarkan mali hadzal kitab, ini buku apaan nih, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa nih ya Allah, yang kecil-kecil yang gua udah lupa juga masih dicatat di sini, nggak ada yang lewat. Dan hakimnya bukan paman lagi, hakimnya Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Nggak ada lagi cincai-cincai, nggak bisa. Nggak ada lagi sogok menyogok, nggak ada. Yang ada al-adlul ilahi, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya bakal kita lihat, semuanya bakal nampak. Jadi kita pengen, ayo banyakin kebaikan, banyakin nih kayak gini nih sholawat nih, yang nanti bakal jadi baliknya sama kita itu berupa syafaat. Kita banyak sholawat kayak begini, muji-muji Nabi, baliknya ntar berupa syafaat. Nah, nih saya balikin nih, tuh dibalikin sama Nabi. Bacaan sholawat ente di dunia nih anak balikin nih, berupa apaan? Berupa syafaat. Sebab masih banyak tuh dosa yang belum diistighfarin, seringan maksiat dibanding ibadahnya. Nih, ntar pas ditimbang jadi lebih berat pahala dibanding dosa. Pas ditimbang ya berkah nih syafaat, tiba-tiba tuh pahala jadi berat banget, dosa-dosa kita jadi kalah jauh sama pahala-pahala kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doain jangan lupa saudara-saudara kita di Palestina, semoga segera cepat menang. Emang di mana-mana kadang-kadang pengorbanan itu perlu perjuangan itu harganya mahal, memang nggak mudah. Saya ingat saya punya guru di Damaskus. Habis ini saya tutup dan nih 5 lewat. Ntar ada Habib Bagir juga kasih sedikit nasihat. Guru saya ditembak waktu aneh masih di Syria dulu, kan masa-masa itu ada ISIS. Aneh punya guru Habib juga, orang sono. Ditembak dia. Ditembak bukan sekali, berkali-kali. Dia di lantai 1, aneh di lantai 2 waktu itu. Lagi pelajaran pagi hari, aneh masih ingat pelajarannya namanya At-Tafsir At-Tartibi. Jadi kita belajar tafsir dari awal tuh. Di lantai 2 jam pertama itu jam 7. Nah, itu jam pertama. Jadi mendekati jam 8, anu punya guru di lantai 1 ditembakin sama ISIS. Terus kita semua kebingungan mau nolongin ke bawah, kena tembak juga nanti. Jadi kita diam aja di atas. Yang bawah ada penjaga langsung tutup gerbang, karena yang nembak kan dari luar. Tutup gerbangnya. Nah, ini yang ditembak di luar gerbang. Jadi kayak saya nih di sini nih misalnya ya, itu guru saya nih mau masuk dari situ, mau masuk, kita nih di atas. Lah dia mau masuk ditembak dari jalan raya tuh. Nah, untuk supaya aman di dalam, yang jaga nutupin pintu itu supaya yang dalam kagak kena tembak. Kita tungguin aja, nggak lama itu yang ditembak. Pas kita kira-kira udah nggak ada suara, orangnya udah lari, yang nembak dibuka sama satpamnya, satpam sekolahan kita.
udah nggak ada, yang ada tinggal darahnya. Ini orangnya kemana? Nggak taunya dia jalan pakai tangannya ke arah jalan raya untuk nyari taksi. Dia nyari taksi. Pas berhentiin taksi lagi sambil duduk, berhentiin taksi, taksi tanya mau kemana? Mau ke rumah sakit. Tuh taksi pakai ini lagi, pakai nentuin harga. Rumah sakit yang sini, ini ntar agak macet tuh, nanti bayar sekian ya. Lu nggak tahu gue bisa tembak ini katanya. Bisa tembak nggak lihat darah. Masuk, bantuin. Rupanya dia ditembak bukan sekali, berkali-kali. Dan yang ditembak bukan tempat-tempat yang biasa, yang ditembak leher, yang ditembak perut, kaki juga. Kaki kan, kalau kaki insya Allah artinya nggak sampai menyebabkan orang itu mati ya, meninggal. Ini leher. Udah dicek, diobatin, dan bahkan yang karomah itu waktu dia dibuka gamisnya, kan dia pakai gamisnya dibuka, ada peluru jatuh dari kantongnya. Jadi kantongnya itu ada peluru. Harusnya kan peluru itu masuk ke perut. Ini ada di kantongnya. Jadi pas dibuka tuh gamis, jatuh peluru segede gini. Jatuh. Kira-kira seminggu dirawat, dia balik, udah serban perban sono, perban sini, udah pakai tongkat. Oh enggak pakai tongkat, didorong pakai kursi roda. Kalau mau diri baru dia pakai bantuan tongkat. Nah, dia ngomong depan kita nih, udah balik, udah bisa masuk ke sekolah, ke kampus. Dia cuma bilang, asyahadah ghaliyah ya ikhwani. Syahid itu mahal harganya. Ana waktu ditembak leher ana jatuh, ana ngomong begini, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, udah dikasih nikmat bisa meninggal sebagai seorang syahid. Karena banyak ayatnya tuh tentang orang yang syahid itu luar biasa derajatnya di sisi Allah. Begitu saya bilang alhamdulillah nih kena nih, sakit nih leher, alhamdulillah nih, alhamdulillah. Saya liatin kanan kiri, ini kok kagak mati-mati saya ya. Ini wallah saya nggak lebihin nggak ngurangin. Dia ceritanya begitu. Lihat, ini masih hidup romannya saya nih. Ya Allah. Habis itu dia ke rumah sakit dan dia ceritain semuanya. Dia bilang, ternyata aneh nih, udah segitunya ditembakin, emang kagak pantas jadi syahid. Saya nih belum pantas jadi syahid. Saya belum pantas. Nah, makanya tuh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang magamnya tinggi luar biasa. Yang memang beliau bilang tuh pernah bilang di video, beliau bilang, ana atamanna an akuna indallah. Saya berharap nanti di sisi Allah posisi saya musawiyan li usbu' Hasan Nasrullah. Saya pengen sama kayak jarinya Hasan Nasrullah yang baru meninggal kemarin nih. Karena jari-jari ini jari-jari pejuang jihad, ya, Ismail Haniya dan yang lain-lain. Pejuang. Mereka mengorbankan apa yang mereka punya, bahkan nyawa, untuk membela Islam dan saudara-saudaranya kaum muslimin. Nah, itu yang kita pengen. Dia bilang apa? Asyahadah ghaliyah. Syahid itu kagak gampang, mahal. Lah ana udah ditembak leher ini. Terus kan kita kan ceritanya ketakutan. Takutan ntar kita kena. Kata beliau bahasa Betawinya gini, lah emang lu siapa? Pede amat lu. Emang lu bakal jadi syahid? Emang lu siapa? Jangan kepedean. Jangan kepedean. Nggak gampang jadi syahid. Sebab langsung tuh bighairi hisab, langsung nggak pakai dihisab, surga alatun. Lah kita dosanya masih banyak, tak dulu, mau dihitung dulu tuh dosa, enak aja. Nah, jadi jangan bicarakan yang buruk terhadap orang yang meninggalnya syahid. Jangan, jaga mulut kita. Harapannya kita bisa kumpul bersama
asy-syuhada wal awliya was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi ta'ala wallahu ala kulli syai'in qadir wallahu wasi'un alim. Kita dengerin nasihat Habib Bagir.